Dalam dunia sepak bola yang tak kekurangan drama, Garuda Muda memilih fokus, bukan viral. 3 pertandingan sudah disapu bersih dengan sempurna. 1 tiket Piala Dunia, dan kini 1 tantangan serius bernama Korea Utara. Tim yang tak banyak senyum, rambut cepak seragam, tapi Garuda Muda tak gentar. Kini ujian berikutnya datang. Bukan soal skill semata, tapi soal nyali, disiplin, dan siapa yang paling tahan tidak buka Instagram. Ada juga beberapa pemain nasional yang akan unjuk gigi di All-Star di Bukit Jalil kontra klub raksasa Inggris Manchester United. Selengkapnya sebagai berikut. Dengan semangat dan kekuatan kita Coach Nova, atau yang oleh para komentator dijuluki Pelatih Novanto. Entah siapa yang mulai, tapi terdengar keren. Sejak awal memang sudah pegang prinsip game by game. Sudah lolos Piala Dunia. Ya, alhamdulillah, tapi tetap fokus. Lawan belum selesai, begitu katanya. Setegas gaya rambut para pemain Korea Utara. Menariknya lagi, Coach Nova melarang anak-anak asuhnya bermain media sosial dulu. Sebab pujian berlebih bisa jadi jebakan Batman. 3 kemenangan bisa bikin kepala melayang karena dipuja netizen dari Sabang sampai Merauke. Padahal, kata Om Anton Sanjoyo, anak-anak ini belum dewasa, tapi sudah lebih dari remaja. Ya gitu, kadang bisa lebih kuat dari om-om yang futsal di Senin malam, tapi tetap lemah kalau dibully netizen. Timnas Garuda terbang tinggi, Timnas Indonesia. Garuda terbang tinggi. Lawan kali ini memang beda, disiplinnya mirip pasukan parade. Nggak ada tuh drama guling-guling kesenggol dikit, main keras, ya teknik tinggi, mungkin tidak, tapi militansi mereka tinggi sekali. Kalau pemain di sana tampil bagus buat negaranya masa depan cerah. Kalau enggak, ya mungkin harus latihan bareng bersama pasukan tank. Tapi jangan takut dulu, seperti kata para pengamat yang rambutnya sudah lebih putih dari sepatu bola. Korea Utara itu keras, tapi bisa dilawan dengan kecerdikan dan kepercayaan diri. Indonesia. Indonesia Garuda terbang. Garuda terbang tinggi. Coach Nova juga dianggap smart, pintar menyimpan pemain. Saat lawan Afghanistan, 7 pemain utama disimpan, bukan pelit, tapi strategi. Jadi sekarang mereka segar bugar, dan semoga tak gugup pas Senin malam. Formasinya 3-4-2-1, yang bisa jadi 5-4-1. Formasi transformer, siap bertahan, siap menyerang, kuncinya. Indonesia Garuda terbang tinggi, Timnas Indonesia. Garuda terbang tinggi, Timnas. Garuda terbang tinggi. Mungkin ada 2 pilihan, 1-0 atau 2-1 untuk Indonesia. Tapi jangan berharap menang mudah, ini ke knockout, siapa kalah pulang. Dan kita bukan tuan rumah, jadi tak bisa pulang naik bis, tapi tetap optimis. Karena selama ini Garuda Muda sudah kalahkan Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Masa iya korut nggak bisa? Jadi Senin malam nanti, jam 9, siapkan kopi dan doa. Kita butuh energi positif, butuh dukungan supporter Indonesia, bukan analisis dadakan dari orang yang baru tahu nama Evandra 2 hari lalu. Ingat, ini bukan sekadar pertandingan, ini tentang anak-anak muda yang sedang belajar menaklukkan dunia. Kalau kamu wartawan atau komentator, pertanyaan tinggal 1. Apakah Garuda Muda bisa menjinakkan militerisme Korea Utara dengan siasat dan seni bermain bola? Kita lihat saja nanti, yang pasti lawan boleh keras, tapi nyali kita harus lebih keras. Indonesia. Indonesia.
tim impian ASEAN akan segera dibentuk, bukan untuk sekadar reuni, bukan pula demi salam-salaman. Ini untuk menjegal Manchester United, klub elit Liga Inggris, dalam laga penuh bintang di Stadion Bukit Jalil, Malaysia pada 28 Mei 2025. Dan kabarnya, beberapa pahlawan merah putih kita siap bersolek jadi wakil Garuda di pentas Asia Tenggara. Salah satunya Rizky Ridho, bek tangguh asal Persija Jakarta. Ya, AFF resmi mengumumkan akan menghadirkan ASEAN All-Star, tim gabungan dari 12 negara Asia Tenggara. Manchester United bakal jadi tamu. Mereka akan disambut oleh laki-laki gesit dari ASEAN. Rizky Ridho, si palang pintu tangguh dari Persija Jakarta, jadi kandidat utama. Bek satu ini bukan kaleng-kaleng, baik di tangan Shin Tae-yong maupun Patrick Kluivert. Tak gentar bersaing dengan pemain diaspora. Ridho seakan berkata, saya lokal, tapi rasa internasional. Pratama Arhan, sang spesialis lemparan maut, juga tak mau kalah. Sejak berlabuh di Bangkok United, progresnya dibilang oke. Lemparannya bisa bikin lini belakang lawan ketar-ketir, kadang malah lebih berbahaya dari tendangan bebas. Di lini tengah, Ricky Kambuaya tampil menawan bersama Dewa United. Ia bukan hanya gelandang penghubung, tapi kadang jadi seniman lapangan, mengalirkan bola seindah puisi. Sedangkan Asnawi Mangkualam masih rajin patroli di sisi kanan, membelah pertahanan lawan. Untuk sektor sayap, Indonesia punya stok melimpah. Eki Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Yaakob Sayuri, dan Sadil Ramdhani. Mereka adalah pelari-pelari lincah, namun tak semua posisi bisa dengan mudah ditembus. Untuk striker misalnya persaingan kian keras, apalagi ada Nguyen Quan Son, predator Vietnam yang sedang on fire. Tapi jangan salah, winger-winger kita bisa jadi senjata rahasia. Ingat, kecepatan dan kreativitas seringkali lebih tajam dari sekedar finishing. Sayangnya, Australia mungkin absen dari pesta ini. Socceroos memang suka skip kalau urusan AFF. Tapi kabar baiknya, peluang pemain Indonesia makin terbuka. Jadi siapa tahu, bulan Mei nanti kita bisa lihat duet Ridho Arhan menjegal Hojlund atau Eki menggocek Casemiro. Mimpi, mungkin. Tapi bukankah sepak bola selalu tentang mimpi yang dikejar dengan keringat? Daftar sementara pemain timnas Indonesia yang berpotensi masuk ASEAN All-Star. Rizky Ridho, bek Persija Jakarta. Jordi Amat, Johor Darul Ta'zim. Pratama Arhan, bek Bangkok United. Asnawi Mangkualam, bek Thaiport. Yaakob Sayuri, winger Malut United. Ricky Kambuaya, gelandang Dewa United. Eki Maulana Fikri, winger Dewa United. Witan Sulaiman, winger Persija Jakarta. Dan Sadil Ramdhani, winger Sabah FA. Catat tanggalnya 28 Mei 2025. Bisa jadi ini bukan cuma pertunjukan, tapi pembuktian bahwa anak-anak ASEAN bisa mengempaskan raksasa dari Inggris, Manchester United. Indonesia.